Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Warasati dengan NIM akhir 11. Akan menpresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Rekam Medis. Eh, de- Pada tugas ini, saya bertugas untuk menganalisis sistem informasi pusat layanan kesehatan yang berada di Universitas Airlangga Kampus C. Berikut merupakan gambar dari Pusat Layanan Kesehatan yang berada di Kampus C yang beralamatkan Jalan Mulyorejo, Kampus C UNER. Pusat Layanan Kesehatan ini melayani kesehatan untuk mahasiswa, dosen, tenaga pendidik lain, serta masyarakat. Berikut merupakan topologi jaringan yang terhadap sistem informasi manajemen Pusat Layanan Kesehatan UNER. Yang pertama ada registrasi dan administrasi, poli umum, poligi, sarana dan prasarana, farmasi, dan keuangan. Tugas dari unit registrasi dan administrasi yaitu merupakan bertugas untuk melakukan proses pendaftaran pasien untuk umum dan BPJS untuk mendapatkan pelayanan di unit poli umum maupun gigi serta mengolah data pasien. Sementara poli umum itu memiliki fungsi untuk melayani tindakan observasi kesehatan umum, diagnosis, pengobatan, merujuk pasien ke rumah sakit jika diperlukan. Selanjutnya, poligigi yaitu melayani tindakan observasi kesehatan gigi, diagnosis, pengobatan, merujuk pasien ke rumah sakit jika diperlukan. Selanjutnya, unit farmasi memiliki fungsi untuk melayani eh, permintaan obat melalui resep dokter serta mengolah obat-obatan di PLK UNER. Selanjutnya, unit sarana dan prasarana bertugas dalam pengadaan alat kesehatan maupun non-medis serta melakukan pendataan dan pemeliharaan. Unit keuangan dan kasir yaitu melayani pembayaran kesehatan pasien. Selanjutnya, untuk bisnis proses, eh, ada beberapa skop. Yang pertama, registrasi administrasi memiliki event, registrasi pasien umum baru, registrasi pasien umum lama, registrasi pasien BPJS baru, registrasi pasien BPJS lama, dan antrean registrasi yang masing-masing memiliki aktor, misi atau operator registrasi, sistem, dan pasien. Selanjutnya pada unit wali umum terdapat event pemeriksaan pasien serta pemberian rujukan ke rumah sakit dengan aktor, pasien, dokter, perawat, dan sistem. Selanjutnya pada unit poligigi juga terdapat event pemeriksaan pasien dan pemberian rujukan ke rumah sakit dengan aktor, pasien, dokter gigi, perawat, dan sistem. Selanjutnya pemberian rujukan ke rumah sakit juga memiliki aktor eh, yang terkait yaitu pasien, dokter gigi, perawat, dan sistem. Pada unit rekam medis terdapat event pembuatan rekam medis baru yang dilakukan oleh admisi atau petugas rekam medis dan juga sistem dan pencarian dan pengiriman rekam medis ke unit poli. Selanjutnya pada unit farmasi terdapat event pelayanan resep BPJS dengan aktor pasien, apoteker, dan sistem dan juga pelayanan resep non BPJS. Selanjutnya untuk unit sarana prasarana yaitu terdapat pengolahan alat medis eh, yang memiliki aktor sistem dan petugas pemeliharaan sarana dan juga aset non medis juga menggunakan aktor sistem dan petugas pemeliharaan sarana. Pertama, bisnis proses pada registrasi pasien baru. Dimulai dari pasien. Lalu sistem akan menampilkan pilihan pasien baru atau lama. Selanjutnya, pasien akan memilih pilih pasien baru. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pilihan eh, pasien umum atau BPJS. Sementara itu, eh, pasien selanjutnya akan memilih pasien umum. Lalu, admisi akan memanggil pasien. Lalu, eh, pasien akan datang ke loket pendaftaran atau registrasi. Selanjutnya, admisi akan menyerahkan form yang diberikan untuk pasien. Pasien akan mengisi form tersebut dan menyerahkan kembali beserta eh,
dokumen terkait seperti kartu BPJS, KTP, atau KTM bagi mahasiswa. Lalu pasien menyerahkan kembali eh, admisi mengisi data pada form ke sistem, lalu sistem akan menampilkan nomor rekam medis baru. Selanjutnya, pada registrasi pasien lama umum, dimulai dengan pasien dan sistem menampilkan pilihan pasien BPJS itu pasien baru. Selanjutnya, pasien memilih pasien baru. Kemudian, sistem akan menampilkan tampilan input nomor KTP. Lalu, pasien akan menginputkan nomor NIK. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pilihan poli umum atau gigi. Selanjutnya, pasien akan memilih poli. Lalu, sistem akan menampilkan pilihan dokter. Pasien akan memilih dokter dan selanjutnya print nomor antrian dan pasien bisa mengambil nomor antrian dan sistem selanjutnya akan menampilkan antrian pada monitor. Berikut merupakan registrasi pasien baru BPJS. Alur diagram dari registrasi pasien baru BPJS memiliki kesamaan pada pasien baru umum seperti sebelumnya, hanya bedanya eh, pasien memilih pilihan BPJS dan menginputkan dengan nomor BPJS. Selanjutnya yaitu pelayanan poli. Nah, pelayanan poli dimulai dari dokter. Dokter menerima DRM pasien atau dokumen rekam medis pasien yang diantarkan oleh petugas misi. Selanjutnya eh, dokter atau perawat memanggil pasien dan pasien masuk sesuai antrian. Dokter akan melakukan anamnesis kepada pasien. Lalu dokter selanjutnya akan menunjukkan pemeriksaan fisik, melakukan tindakan, melakukan diagnosis pasien, dan eh, melengkapi rekam medis pasien. Lalu setelahnya menuliskan resep. Selanjutnya biasanya dokter hanya menuliskan rekam medis itu pada sebuah dokumen rekam medis kertas yang lalu perawat akan membantu memasukkannya pada sebuah sistem. Eh, Sistem akan menampilkan daftar pasien yang masuk dalam ruangan itu. Selanjutnya perawat akan memilih nama pasien, lalu eh, menampil eh, sistem akan menampilkan jenis tindakan dokter, perawat akan memilih tindakan dokter, dan selanjutnya eh, sistem akan mengirimkan jumlah tagihan ke bagian kasir. Berikut merupakan pelayanan poli dengan rujukan. Apabila pasien itu membutuhkan rujukan untuk diperiksa oleh dokter spesialis, maka eh, dokter dapat mengirimkan surat rujukan. Nah, alur diagram dimulai oleh dokter dengan menerima DRM pasien dan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan mendiagnosis pasien dan melengkapi rekam medis. Selanjutnya menulis surat rujukan. Pasien akan menerima surat rujukan dan dokter akan menulis resep dan pasien akan menerima resep. Selanjutnya yaitu membuat eh, dokumen rekam medis baru. Jika pasien baru datang, eh, akan dibuatkan ADRM baru dengan nomor rekam medis baru. Setelah pasien melakukan proses pendaftaran, eh, petugas admisi akan mengisi data form ke sistem, lalu sistem akan menampilkan nomor rekam medis baru pada pasien. Selanjutnya yaitu pencarian dan pengiriman dokumen rekam medis pasien. Eh, Pencarian dan pengiriman rekam medis ini dilakukan oleh admisi. Dimulai dengan sistem. Sistem akan menampilkan nama dan rekam medis pasien setelah registrasi. Setelah itu, admisi akan mencari dokumen atau rekam medis tas ruang ruang rekam medis. Selanjutnya, admisi akan mengirimkan dokumen rekam medis tersebut ke unit poli. Lalu unit poli akan menerima DRM pasien. Selanjutnya, setelah melakukan masukan pemeriksaan dan lainnya, unit poli akan mengisi rekam medis baru. Lalu sistem akan menerima input dari pengisian rekam medis pada sistem. Selanjutnya, setelah
itu terakhir petugas admisi akan mengambil kembali dan menyusun kembali dokumen rekam medis tersebut eh, ke ruang rekam medis. Berikut merupakan alur pelayanan resep pasien PCS pada unit farmasi. Dimulai dari pasien yang menyerahkan resep, selanjutnya farmasi akan menerima resep dan melakukan screening resep. Dan juga farmasi akan memberikan nomor pada resep. Selanjutnya, sistem akan menampilkan stok obat, apakah obat itu tersedia atau tidak, dan menampilkan harga obat. Jika harga obat itu eh, sesuai dengan peraturan BPJS dengan penetapan harganya, maka obat dapat dilanjutkan dalam melakukan peracikan obat. Lalu penyerahan obat diilustrasikan ke pasien, eh, lalu sistem akan mengarsipkan resep dan menambahkan kerincian pembayaran yang akan ditagihkan ke BPJS. Berikut merupakan ada pelayanan non BPJS, eh, dimulai dengan pasien yang menyerahkan resep, lalu farmasi akan menerima resep. Selanjutnya akan melakukan screening obat dan memberikan nomor pada resep. Selanjutnya sistem akan mengambilkan stok obat apakah tersedia atau tidak. Selanjutnya sistem akan menampilkan harga obat dan menambahkan kerincian pembayaran. Setelah setelah rincian pembayaran itu ada, pasien diminta untuk melakukan pembayaran. Setelah pasien itu melakukan pembayaran dan menerima, lalu mendapatkan bukti pembayaran dari kasir, eh, pasien ini menyerahkan bukti pembayaran tersebut ke farmasi agar bisa melakukan pengecekan obat dan penyerahan obat serta mengkonsultasikannya ke pasien. Selanjutnya yaitu eh, pada unit sarana prasarana pada aset alat medis. Dimulai dengan sistem yang berisikan data inventaris dan login, lalu eh, petugas pengadaan dapat melakukan pengadaan, petugas inventaris bahkan melakukan inventaris dan pemeliharaan sarana. Setelah pada petugas pengadaan eh, dapat menggunakan fungsi pengadaan alkes dan inventaris bertugas untuk mendata alkes serta petugas IPM atau instalasi pemeliharaan medis dapat mengisi form pemeliharaan alkes. Selanjutnya, semua data-data tersebut akan disimpan dan selesai. Selanjutnya ada pengadaan, pendataan, dan pemeliharaan aset alat non-medis. Dimulai dengan sistem yang berisikan data inventaris. Selanjutnya, petugas pengadaan dapat mengadakan pengadaan eh, alat non-medis tersebut. Petugas inventaris bertugas untuk mendata alat medis tersebut. Dan petugas IPS atau instalasi pemeliharaan sarana dapat melakukan pemeliharaan sarana. Petugas pengadaan dapat menggunakan fungsi pengadaan alat non-medis, petugas inventaris dapat mendata alat non-medis, dan petugas IPS dapat mengisi form setelah pemeliharaan non-medis. Tentunya semua data itu disimpan ke dalam seluruh data. Selanjutnya yaitu GUI atau Get User Interface. Eh, ada dua GUI pada PLK ini yaitu GUI untuk pendaftaran pasien dan sistem informasi manajemen PLK UNER. Berikut merupakan Get User Interface dari pendaftaran pasien. Pada halaman awal terdapat pilihan pasien baru atau pasien lama. Jika eh, pasien memiliki mengeklik pasien lama, selanjutnya akan ada pilihan pasien tersebut apakah pasien BPJS atau pasien umum. Selanjutnya pasien akan memilih eh, dia merupakan pasien BPJS atau BPJS atau pasien umum. Ketika eh, pasien memilih nomor BPJS, maka akan diperintahkan untuk mengisi nomor BPJS. Dan dilanjut setelah itu pasien akan memilih pilihan antara poli umum atau poli gigi.
Selanjutnya pasien memilih poli dan memilih dokter. Dan selanjutnya akan mengoperasi antrian dan sistem akan menampilkan nomor antrian pada monitor. Selanjutnya pasien akan duduk di ruang tunggu. Eh, sama hal sama halnya jika pasien memilih pasien baru, pasien tersebut akan memilih dia akan pasien BPJS atau pasien umum. Selanjutnya menginputkan nomor BPJS dan memilih poli. Selanjutnya dan memilih dokter umum dan dokter ataupun dokter gigi. Eh, Setelah itu pasien akan diminta untuk mengisi rekam medis baru yang nantinya akan dipanggil oleh petugas admisi dan pasien akan mendapatkan nomor rekam medis baru. Berikut merupakan tampilan halaman awal pada sistem informasi Pusat Layanan Kesehatan Kampus C Universitas Airlangga. Terdapat 4 pilihan, yaitu um, bisa dapat memilih login sebagai admin, login sebagai dokter, atau login sebagai perawat, atau login sebagai apoteker. Jika jika memilih login sebagai admin, akan tampilan untuk login, untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya, setelah admin tersebut login, akan menampilkan halaman seperti berikut yang uh, pilihan untuk menambahkan daftar pasien, daftar dokter, daftar apoteker, daftar rekam medis, dan daftar perawat. Pada setiap daftar tersebut, admin dapat mengedit dengan menambahkan pasien dengan mengisi nama rekam medis, nama, kunjungan pertama atau kunjungan terakhir. Selanjutnya, pasien eh, selain itu, selain menambahkan, admin juga dapat mengurangi dari data pasien, dokter, apoteker, rekam medis, bahkan perawat. Seperti misalnya jika memilih dokter eh, dan mengetik tambah dokter akan tampilan untuk mengisi ID-nya, nama, spesialisasinya, terus email, dan password. Lalu klik simpan dan eh, data akan tersimpan, data dokter seperti berikut. Eh, Sama halnya seperti daftar dokter, daftar apoteker juga daftar apoteker juga ditampilkan sebagai daftar dokter dan daftar perawat dan dengan menambahkan perawat simpan dan akan terklik ID, nama, unit, dan email dari perawat. Nah, selanjutnya, jika uh, login sebagai dokter, sama halnya dengan login sebagai admin tadi, akan muncul tampilan untuk memasukkan username dan password. Selain itu, dokter dapat melihat daftar rekam medis pasien, serta mengedit dan mengisi daftar rekam medis pasien tersebut. Sama halnya dengan sebagai dokter, perawat juga memiliki peran yang sama, yaitu dapat mengakses data rekam medis dan membantu mengisikan rekam medis yang telah dituliskan dokter pada dokumen rekam medis kertas. Selanjutnya, jika sebagai login apoteker, dapat melihat tampilan data obat, penjualan obat, dan data penjualan obat. Berikut merupakan data obat pada bagian
bagian atas merupakan tampilan untuk mencari dengan mengisikan kode atau nama obat. Selanjutnya, bagian bawah merupakan daftar obat. Daftar obat tersebut, apoteker dapat mengedit dengan misalnya mengganti harga atau mengubah stok. Dan juga apoteker juga menambahkan tipe obat yaitu dengan menggunakan kode, nama obat, ukurannya, harganya, dan jumlah stoknya. Selanjutnya, apoteker juga dapat melihat from penjualan obat. Seperti berikut akan pada eh, bagian atas menunjukkan nomor dokumen rekam medis dan nama pasien. Yang kedua adalah melihat apa saja obat yang telah dibeli pasien tersebut. Eh, Apoteker juga bisa menambahkan obatnya dan mengirimkannya ke rincian pembayaran untuk dibayarkan ke kasir. Ketentuan data penjualan obat. Data penjualan obat ini dapat melihat kode, nama obat, ukuran, harga, jumlah, dan tanggal yang nantinya akan disertakan berupa laporan ke keuangan. Berikut merupakan akhir dari presentasi saya mengenai ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.